Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa, setiap pagi Kamis ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pembelajaran kita hari ini diberi kita kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Pada minggu yang lalu, kita sudah mencoba untuk membuat sebuah pidato. Ya, walaupun masih banyak kesalahan-kesalahan, tapi itu semua tentu bisa kita atasi ya, atau kita perbaiki. Nah, untuk pagi ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks pidato. Ya. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks pidato. Nah, ciri kebahasaan teks pidato yaitu terdapat 7 bagian. Pertama diantaranya adalah kalimat aktif, yang kedua kata sapaan, dan yang ketiga kalimat persuasif, keempat kosakata emotif, dan yang kelima kosakata bidang ilmu atau istilah, dan yang keenam antonim, dan yang ketujuh kata benda abstrak. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan ya kalimat-kalimat tersebut? Nah, pertama di sini adalah kalimat aktif. Nah, kalimat aktif seperti yang kita lihat di sini, subjeknya yaitu melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Ya, subjeknya melakukan suatu tindakan. Ya, seperti contoh di sini, Farhan memakan roti di rumah dengan lahap. Nah, subjek mana? Farhan. Nah, Farhan inilah yang menjadi subjek, yaitu yang melakukan suatu tindakan. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada kalimat aktif. Nah, sedangkan kalimat aktif ya di sini ya terdiri dari dua bagian. Ya, kalimat aktif itu terdiri dari dua bagian. Pertama yang disebut dengan kalimat aktif transitif dan yang kedua kalimat aktif intransitif. Apa bedanya antara kalimat aktif transitif dan intransitif? Untuk kalimat aktif transitif seperti di sini, ya kalimat yang membutuhkan objek. Jadi dia membutuhkan objek. Kalau tanpa ada objek, maka kalimatnya sulit dipahami atau dimengerti. Ya. Nah, seperti contohnya di sini. Ya. Rini membeli buku. Coba kalau kita hilangkan buku, Rini membeli. Nah, mungkin orang bingung, membeli apa sih Rini? Lalu yang kedua, kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat aktif yang tidak diikuti oleh objek. Nah, jadi dia tidak butuh objek. Contohnya di sini, Lia bersedih sepanjang hari. Nggak ada objeknya, adanya keterangan. Ya. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kata sapaan. Ya. Kata sapaan adalah yang kita gunakan untuk menyapa orang lain. Menyapa berarti kita menegur dan mengajak orang lain itu untuk berbicara. Nah, apa saja kata sapaan yang kita pergunakan? Ya. Nah, itu biasanya menggunakan kata ganti. Ya, kata sapaan itu biasanya menggunakan kata ganti pengganti nama jati diri seseorang. Seperti misalnya kamu, saudara, mbak, mas, dan anda. Itu adalah kata sapaan. Nah, bagaimana bunyinya contohnya dalam kalimat? Nah, misalnya dalam kalimat, apakah saudara sudah bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan? Nah, apakah saudara sudah bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan? Nah, itu adalah contoh dalam kalimatnya yang menggunakan kata sapaan saudara. Lalu yang ketiga, kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan ya atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalimatnya itu bunyinya adalah meyakinkan atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, misalnya, ayo kita membersihkan kelas kita.
Mari kita buang sampah ini pada tempatnya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat persuasif. Kalimatnya membujuk atau mengajak, ya. Lalu yang keempat yaitu kosakata emotif. Nah, kosakata emotif itu adalah ya kosakata yang mengandung pikiran dan perasaan baik yang negatif maupun yang positif. Misalnya ya dalam sesuatu, misalnya kita menjelaskan ya bisa diterima atau bisa tidak bagi seseorang. Nah, seperti yang ada di contoh di sini ya. Saya menyukai sebuah rumah ya yang di pojok sana, atau saya menyukai gambar ini karena mungkin warnanya sangat menarik. Nah, bisa saja orang suka, bisa juga tidak, ya tergantung dari sisi mana orang melihat. Nah, itu disebut dengan kalimat yang menggunakan kosakata emotif. Lalu yang kelima, kosakata bidang ilmu atau istilah. Nah, ini biasanya kosakata ini adalah kata yang sering dipergunakan dalam istilah-istilah tertentu saja. Jadi kosakata itu adalah kata-kata atau perbendaharaan kata. Dan yang keenam, ada yang disebut dengan kosakata yaitu antonim. Kata antonim. Nah, kalau ada antonim tentu ada sinonim. Nah, ini mungkin tidak asing lagi bagi kamu karena di SD ini juga sudah pernah dijelaskan. Antonim yaitu berarti lawan kata. Misalnya seperti halnya di sini, panjang lawannya pendek. Ya, besar lawannya kecil, kaya lawannya miskin, dan yang lain sebagainya. Itu adalah kata yang berantonim. Jadi kata antonim adalah lawan kata, ya. Dan yang ketujuh, kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak ini adalah kata benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Panca indera itu apa? Bisa penglihatan, bisa pendengaran, bisa penciuman, ya. Nah, ini jadi kata yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Ya, seperti contohnya di sini, katanya adalah nama. Ya, kita nggak bisa menangkap nama seseorang itu siapa, atau umur. Dengan melihat seseorang itu kita nggak tahu umurnya berapa. Nah, itu disebut dengan kata benda abstrak, yaitu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Ya, nah kira-kira sampai di sini bisa dipahami anak-anakku? Berasa cukup jelas ya. Nah, jadi ya seperti dikatakan tadi, ini adalah ciri-ciri dari sebuah pidato persuasif. Jadi ada 7 cirinya. Ya, nah kamu bisa pahami, dan kamu kalau kurang mengerti bisa diulang kembali. Nah, ya untuk lebih jelasnya kamu bisa baca di LKS-mu, yaitu pada halaman 21 dan 22. Bagi yang punya, ya sekali lagi Ibu ingatkan, untuk yang punya buku LKS, kamu bisa buka halaman 21 dan 22 dan kamu bisa baca kembali di sana. Bagi yang nggak punya bagaimana? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan di depan. Bagi yang nggak punya, kamu amati video yang ini saja. Jadi nggak jadi masalah ya, walaupun kamu tidak punya. Mudah-mudahan kamu semua bisa punya ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa memahaminya ya, dan bisa mengerjakan tugas berikut. Ya, nah seperti di sini. Apa tugas kita hari ini? Nah, untuk tugas kita hari ini, buatlah masing-masing 2 buah kalimat diantaranya. Pertama yaitu kalimat aktif. Tadi contohnya sudah ada. Cukup kalimat aktif saja, nggak usah aktif, intransitif, dan transitif. Kalimat aktif apa tadi? Yaitu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Nah, buat ya 2 buah kalimat. Lihat contoh tadi. Lalu yang kedua, kalimat yang menggunakan kata sapaannya 2. Ya, tadi contoh kata sapaannya saja, tapi buat 2 kalimat yang menggunakan kata sapaan. Lalu yang ketiga, kalimat persuasif. Nah, kalimat yaitu yang mengajak, yang membujuk, yaitu 2 buah kalimat. Ya, kalimat emotif yaitu 2 buah kalimat. Dan kalimat yang menggunakan kata antonimnya juga 2 buah kalimat. Kalau kalian kurang paham dengan contoh-contoh kalimat yang ada ini, kalian bisa diulang kembali videonya. Ya, lihat contoh di awal penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi. Bagaimana? Kira-kira bisa? Ya, Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatian kamu semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Dadah.